semangat pagi dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Randy Magdalena Nahapun. Saya mengajar guru pendidikan agama Katolik di SMP Talenta Bandung. Saya peserta PBG dalam jabatan Batch 1 tahun 2023 dari LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 23105169. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus tahun 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 dengan tema kemampuan dan keterbatasan dan subtema 1. Aku memiliki kemampuan. Dengan model pembelajaran Discovery Learning dengan metode diskusi dan tanya jawab. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Kegiatan kita hari ini, dalam pertemuan kita hari ini, saya meminta satu orang untuk berdoa. Siapa yang bersedia untuk berdoa? Oke, Vio, silakan maju ke depan. Yang lain, mari kita siapkan ambil sikap berdoa. Vio di depan. Ya, kita ambil sikap berdoa. Teman-teman, kita akan memulai kegiatan pada hari ini dalam berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih bisa menunjukkan kami di tempat ini. Sekarang kami akan melanjutkan tema Aku Memiliki Kemampuan. Terima kasih atas kehadiranmu. Semoga kami bisa melanjutkan kegiatan hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Vio untuk doanya. Tepuk tangan buat Vio. Dari pertanyaan, kalian masih kurang semangat. Kita mulai dengan yel-yel kita dulu. Masih ingat? Masih. Oke, masih ingat kalau saya bilang 7B? Oke, keren. Yes, yes, yes. Oke. Kurang semangat. Kita ulangin. 7B? Oke, keren. Yes, yes, yes. Terima kasih. Ini baru semangat saya. Oke, kita akan mendalami tema kita hari ini tentang apa? Aku memiliki kemampuan. Oke, sebelum masuk ke tema kita hari ini, masih ingat tema kita pelajaran minggu lalu? Masih. Oke, siapa bisa menyebutkan tema kita minggu lalu? Oke, ini bisa. Aku bangga sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Aku bangga sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Oke, bagus. Masih ingat temanya? Sekarang saya mau bertanya nih. Siapa bisa menjawab ini refleksi kemarin yang saya kasih? Bertolak dari bacaan kitab suci, kitab Kejadian, dari Galatia, dari Efesus dan lain sebagainya. Nih, mengapa kita patut
patut bersyukur dan bangga sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Siapa bisa menjawab? Oke, Niken. Kita tuh harus bangga sebagai laki-laki dan perempuan karena kita itu diciptakan secitra dengan Allah dan kita pun diberi banyak sekali karunia, contohnya kemampuan kita yang walaupun terbatas namun kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, jawaban yang luar biasa ya. Berarti kalian benar-benar bersyukur sebagai laki-laki atau sebagai perempuan ya. Sekarang kita tidak hanya diciptakan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, kita juga dikasih kemampuan. Kita tidak hanya diciptakan secitra dengan Allah seperti yang dikatakan oleh Iken, tapi kita juga dikasih kemampuan. Setiap orang dikasih kemampuan. Nah, ini yang mau kita dalami hari ini. Ini sudah kita lakukan, tadi sudah berdoa dari Tio, sekarang kita masuk. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Harapannya melalui mengamati video yang saya munculkan hari ini, kalian akan menonton video dari Nick. Tahu Nick itu siapa? Ya, ada yang tahu, ada yang belum. Tidak apa-apa, nanti kita tonton. Melalui pengamatan video tersebut, kalian akan mengetahui kelebihan dan juga kekurangan kalian, kemampuan kalian, sehingga dalam refleksi kalian, kalian bisa mengembangkan talenta-talenta, menemukan talenta-talenta kalian, dan bagaimana itu dikembangkan, digunakan dalam hidup sehari-hari. Selain kalian menemukan kemampuan-kemampuan yang kalian miliki, kalian juga bisa menjelaskan, bisa bagaimana cara mengembangkannya. Tidak hanya melalui pengalaman, kita juga bertolak dari kitab suci. Ya, dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dan kita seharusnya bagaimana sikap kita merumuskan sikap kita terhadap atau tindakan kita terhadap kemampuan-kemampuan yang kita miliki berdasarkan Matius 25 ayat 14 sampai 30. Oke. Dikatakan tuntas nanti pelajaran kita itu kalau kalian bisa membuat ini akhir dari pelajaran kita. Kalian bisa membuat satu video singkat tentang talenta kalian, bakat kalian, kemampuan yang kalian miliki dengan memunculkan 5 kriteria, yaitu apa itu talenta kalian, bagaimana kalian mengembangkannya, bagaimana sikap seharusnya terhadap talenta tersebut, bertolak dari kitab suci, dan akhirnya kita mensyukurinya, menggunakannya dalam hidup sehari-hari. Jelas sampai di sini? Luar biasa. Kita lanjutkan ke pemahaman bermaknanya. Mengapa kita harus mengetahui, mengenali kemampuan-kemampuan kita? Ini, kalau kita mengenali kemampuan kita, keterbatasan kita, kita semakin menghargai diri kita sendiri. Dengan mengenali diri kita, kemampuan-kemampuan kita, kita bisa menghargai diri kita secara holistik. Kita bisa menggunakan kemampuan tersebut untuk berelasi satu dengan yang lain. Tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi juga kebahagiaan diri kita, kebahagiaan sesama, orang tua khususnya, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke, kita lanjutkan. Ini pertanyaan saya selanjutnya adalah, ada yang tahu arti talenta enggak? Masih bingung. Talenta menurut kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Enggak ada. Oke, enggak apa-apa. Kamu bisa menyebutkan apa aja kemampuan kamu, talenta kamu? Masih bingung? Tidak masalah ya. Tidak masalah. Oke, nanti akan kita lihat dengan pelajaran ini, kita akan dibantu untuk mengenali kemampuan-kemampuan yang aku miliki. Apa sih talenta itu menurut kitab suci? Apa aja sih kemampuan yang ada di dalam diri saya? Nah, pertanyaan saya selanjutnya, pernah nggak kamu merasa bingung masa depanku apa sih?
Bingung kan? Oke. Mengapa kemampuan setiap orang itu berbeda-beda? Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke kegiatan inti pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum masuk saya lihat kalian kok bengong gini, belum ini ya. Kita ice breaking dulu. Oke. Baik, kita bermain lawan kata dulu. Saya bilang gajah. Kecil. Semut. Besar. Oke, dia masih bingung. Oke, harus konsentrasi ya. Saya ulangi lagi. Oke. Nyamuk. Besar. Besar lah. Gitu. Oke, masih bingung dia. Kita lihat siapa lagi korbannya ini. Kalau saya bilang gajah. Ay, bingung dia. Oke. Fokus. Sudah lebih segar? Oke. Iya, masih? Lanjut, nanti kita lanjut mainnya ya. Gamenya. Saat istirahat nanti kalian. Ini kan kita menginginkan kemampuanku. Kita sekarang masuk ke kegiatan inti kita. Saya mengajak kalian untuk masuk di dalam kelompok. Satu kelompok 4 orang. Silahkan bentuk kelompok. Dan dalam kegiatan ini diskusi nanti saya mengajak kalian untuk mengerjakan dalam diskusi LKPD yang akan saya bagikan. Kalian boleh menggunakan buku dan juga HP yang akan saya bagikan. Silakan bentuk kelompok, satu kelompok 4. Baik, semua sudah di dalam kelompok? Nah, di sini kita akan memulai yang pertama. Saya akan dalam materi ini, tema kali ini kita akan menggunakan discovery learning. Maka saya akan munculkan sebuah video. Saya tunjukkan kalian. Silakan diamati, ditonton video tersebut. Video ini seorang yang tidak memiliki anggota tubuh lengkap, tetapi punya kemampuan yang luar biasa. Saya yakin kalian sudah tahu orang tersebut. Sudah pernah menonton nih? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Maka mari kita cermati bersama-sama. Nanti ini yang kalian lakukan. Nah, kalian sudah masuk di dalam kelompok. Saya mengajak kalian untuk menonton video yang saya ambil adalah Nick. Nick tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap, tetapi punya kemampuan yang luar biasa. Nah, kalian cermati video tersebut. Baru nanti kalian akan mengerjakan atau dalam diskusi masalah apa yang muncul dari video atau pesan apa yang kita dapatkan dari video tersebut. Almost ready. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is waiting for other people to come down. Here I come and they're freaking out. They're like, and I'm so tempted to look at myself and go, what happened? There were times where I sort of looked at my life and think, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand and you don't know if you're going to get through it. Baik, bagaimana perasaan kalian menonton video ini tadi? Sedih. Terharu, luar biasa. Oke, siapa kemampuan apa saja yang dimiliki oleh Nick tadi? Bermain sepak bola. Nick bisa main sepak bola. Nick bisa berenang. Memancing. Nick masih bisa memancing. Menurut kalian Nick itu anggota tubuhnya lengkap enggak? Tidak. Tapi apalagi yang dilakukan Nick untuk orang lain? Kita
yang bisa, ada yang tidak. Mari kita belajar dari ini untuk menjadi berkat kepada orang lain. Oke, kita lihat ya. Kalian masuk di dalam kelompok. Kalian tadi sudah menjawab siapa aja yang ada dalam video tersebut. Sudah kita jawab ya. Ada siapa tadi? Ada nih, ada mahasiswa ya enggak sih? Ya. Apa aja yang terjadi masalahnya di sana? Ada yang nangis, ya enggak tadi? Terharu mendengarkan? Motivasi ini. Iya, mendengarkan motivasi dari Nick. Terus apa lagi? Apa yang dilakukan oleh Nick? Dia katanya belajar terus. Meskipun katanya tadi hanya mempunyai stick. Stick itu apa tadi? Kakinya ya. Seperti stick. Tapi itu digunakan untuk jalan, untuk masak, untuk makan. Apa nih disuapin tadi? Enggak. Tapi bisa makan sendiri? Bisa. Bisa pakai kakinya yang hanya sepotong tidak lengkap dan lain sebagainya. Luar biasa. Pesan buat kalian ini pertanyaan terakhir dari video ini. Apa pesan video itu buat kalian? Oke, ini dulu nih kan lagi. Baik. Pesan buat kita dari video tadi yaitu kita tuh harus bersyukur atas anggota tubuh kita yang lengkap dan kita juga tidak boleh menyia-nyiakan kemampuan kita dari Tuhan. Oke, kita harus bersyukur anggota tubuh yang lengkap dan dia harus menggunakan kemampuan yang kita miliki. Kalau aku dikasih 2 tangan untuk menulis, untuk menolong orang lain, gunakanlah 2 tangan itu untuk hal-hal yang baik. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kalian terlepas di dalam kelompok, boleh mengambil HP-nya, kerjakan di Canva ya. Ada LK yang sudah saya kasih? Sudah semua dapat? Biasa ya. Kalian diskusi pertanyaan tersebut, kalian cari informasi, ada ininya. Kalian menemukan masalah apa yang muncul dari video itu atau dari sumber-sumber lain. Setelah itu kalian juga nanti mendiskusikan. Saya kasih merumuskan pertanyaan lewat video ataupun pengalaman sehari-hari. Pertanyaan yang muncul apa? Saya kasih di sini ada pertanyaan. Ini hanya penonton, kalian bisa merumuskan pertanyaan yang lain. Oke, pertanyaan yang pertama apa? Coba kalau kalian saya suruh muncul pertanyaan apa dari kalian? Apa saja kemampuan atau talenta yang Anda miliki? Oke, apa saja kemampuan atau talenta yang Anda miliki? Mengapa manusia itu diciptakan dengan talenta yang berbeda-beda? Pernah nggak berpikir gitu? Nah, Ya, oke. Apa arti talenta atau kemampuan berdasarkan Matius 25 ayat 14 sampai 30? Nah, dan lain sebagainya. Silahkan didiskusikan. Setuju? Oke. Silakan ada buku cetaknya, silakan dibuka. Boleh nanti dengan kitab suci atau ambil HP-nya untuk mengerjakan LK tersebut. Silahkan. Kalian juga mengumpulkan data-data itu dan bisa dilihat dengan pengamatan atau boleh riset dan lain sebagainya ya. Silahkan ambil, boleh dikerjakan sekarang. Bagaimana diskusinya, aman? Aman. Oke, kemampuan apa yang kamu miliki? Bisa masak, puji Tuhan. Join ini nggak ekskul talent kitchen? Iya, ikut. Oke. Kamu kemampuannya apa? Gaby? kemampuannya menggambar. Puji Tuhan. Ini udah mau selesai. Silakan didiskusikan, nanti dibuat di Canva ya. Kalian akan presentasi. Nanti hasil diskusinya 7B nanti kirim di GCR 7B ya. Oke, sudah saya buat di sana pengumpulan tugasnya. Nanti akan kita presentasikan kalian di depan kelas. Silakan dilanjutkan diskusinya. Oke, sudah bagaimana diskusinya? Dikit lagi. Oke, dikerjakan ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silahkan dilanjutkan. Gak usah bertengkar gitulah. Bisa? Oke, aman.
Dibaca dari Matius 25 ayat. Oke, silakan dilanjutkan dengan mengumpulkan data-data atau boleh di GCR sudah saya buat, sudah saya kirim video dan silakan boleh ditonton di grupnya kalian ya, di kelompok kalian. Oke. Atau boleh dicari dari sumber lain. Kalian sudah berdiskusi tadi ya, kalian refleksikan. Oke. Dan hasil diskusi refleksi kalian buat dalam bentuk presentasi, dalam bentuk Canva atau PowerPoint atau boleh dalam bentuk video ya, dan yang menunjukkan merangkuman dari diskusi kalian. Nih, kita melakukan data processing. Oke, saya kasih waktunya 5 menit, 10 menit cukup ya, 10 menit untuk membuat rangkuman dari diskusi kalian dalam bentuk PPT yang akan kalian presentasikan nanti di depan kelas. Ini adalah langkah yang ketiga. Oke, udah sampai di mana kampanye? Bagus nih kampanye. Siap. Oke. Ambil sumber-sumber yang lain. Atau boleh kalian nanti tampilkan udah pernah mungkin di kedes atau lomba puisi atau boleh dari kemampuan atau talenta kalian. Ke langkah berikutnya kalian verifikasi data kalian. Lihat contohnya. Kalian buktikan apakah jawaban kalian itu, refleksi kalian itu tadi benar tidaknya ya. Lewat mungkin saya kasih contohnya dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Silakan dibuka bukunya halaman 32, luar biasa ya. Buku cetaknya halaman 32 dan juga ada yang membawa kitab suci. Boleh dilihat ya dari sumber lainnya yang menunjukkan tentang kemampuanku, bahwa aku memiliki kemampuan. Menurut Allah bagaimana sikap kita terhadap kemampuan itu? Ya, buktikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian rumuskan tadi dengan salah satunya sumber iman kita adalah kitab suci, ya, lewat kitab suci. Boleh juga kalian searching karena ada HP kalian dari sumber-sumber lainnya. Selain dari kitab suci, kita juga bisa lihat dari sumber lain. Kalian kenal dengan ini yang di depan siapa? Kenal siapa? Iya, ini adalah pemain bulu tangkis. Nah, kalian boleh membaca cerita siapa sih Jonathan Christie? Ya, juga siapa gambar yang di depan lagi? Tuhan Yesus, berarti dari kitab suci dan sumber-sumber lainnya. Silakan buktikan, verifikasi data-data kalian, sumber-sumber, supaya apa yang kita refleksikan, apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Baik, teman-teman, sudah selesai semua? Sudah. Oke, saatnya kita generalization, artinya menarik kesimpulan dari apa yang sudah kalian diskusikan. Saya mengajak kalian di sini, diskusi kalian tadi tentang aku memiliki kemampuan. Ya, kita lihat dalami lewat videonya nih, dari kitab suci, dari Jonathan Christie, pemain bulu tangkis yang terkenal dari Indonesia ya. Ya, dan lagi masih banyak lagi. Sekarang saatnya kalian untuk presentasi di depan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3, luar biasa. Kita kasih kesempatan ke kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi mereka. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 3 dan sekarang kita akan mempresentasi tentang diskusi kita. Pertama, nama aku siapa? Namaku Feodora. Nama aku Steve. Nama aku Novel. Sekarang kita akan berpresentasi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai 5 bagaimana seharusnya tindakan atau sikap kita terhadap kemampuan dan keterbatasan yang
miliki berdasarkan Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, contohnya itu seperti rendah hati, seperti pensil ini yang rela berkorban supaya membuat seperti tulisannya menjadi lebih bagus. Nah, sikap kita terhadap talenta yaitu bersyukur, menggunakan dan mengembangkan talenta yang kita miliki. Lalu kita harus disiplin, melatih dengan tekun dan tekad yang kuat. Terakhir, tetap mengandalkan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh hidupnya ya. Ini adalah contoh video cara mengembangkan bakatnya. Mari kita bergabung. Mojang Kenny Kayla Leticia Ponto Mojang Loren Lumpa Sakabeh Jama Tim Kecelis Nyece Mani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, silakan duduk ya. Silakan. Berikutnya kelompok 2. Oke, silakan. Satu. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan diskusi yang sudah kami kerjakan. Saya Lady, saya Angelica, saya Michelle. Saya Rubel. Apa arti talenta atau kemampuan berdasarkan Matius 25 ayat 14 sampai 30? Perumpamaan talenta yang digunakan Yesus untuk menggambarkan tentang kerajaan Allah yang mengajak kita untuk bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang sudah Allah berikan kepada manusia supaya manusia bahagia. Talenta menurut Matius 25 ayat 14 sampai 30, kemampuan yang diberikan Allah kepada manusia untuk dikembangkan dan digunakan demi kebahagiaan dirinya sendiri dan juga orang lain, khususnya demi kemuliaan Tuhan. Maka ayo kita kenali dan kembangkan talenta yang kita masing-masing. Ini adalah hasil dokumentasi kegiatan kelima kami. Sekian video ini. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu buat kita semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, sekarang saya mau meminta kalian sebelum kita masuk ke kesimpulan nih. Apakah ada pertanyaan? Oke, Andro, silakan. Cara apa yang dapat membantu kita untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki? Baik, terima kasih Ardo, pertanyaan yang luar biasa. Cara apa yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan talenta kita? Ada yang bisa menjawab? Oke, Andrea, silakan berikan tanggapan. Exposure, education, environment, experience, dan evaluation. Apakah ada yang tahu arti dari 5 itu? Exposure adalah belajar dengan cara melihat orang yang ahli di bidangnya, entah itu berlatih atau mengajarkan keahliannya. Education, mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya, kalau kemampuan memasak, ikutlah ekspor memasak.
berteman dengan orang yang suka main basket. Luar biasa Andrea. Oke, yang keempat apa? Eksperimen. Artinya apa tadi? Eksperimen Mencoba sesuatu. selalu berusaha mencoba. Ya, mencoba. Jangan takut gagal. Latihan terus. Ya, yang terakhir E-nya apa? Evaluation. Artinya apa evaluasi itu? Berani bertanya tadi kata Andrea. Bertanya apa? Apakah aku sudah benar atau belum? Ya, berani menerima kritikan. Luar biasa. Pertanyaan tadi ada 4, kita sudah menjawab. Sekarang kita masuk ke berikutnya adalah ini kita mau menarik kesimpulan ya kegiatan penutup kita. Sebelum masuk ke kegiatan penutup ke kesimpulan kita sekarang, saya mau mengajak kalian kita bersama-sama membuat kesimpulan tersebut. Ya, ada yang mau membuat kesimpulannya? Oke. Luar biasa. Eren, silakan. Jadi kesimpulan hari ini adalah Allah memberi anugerah kepada manusia kemampuan atau talenta yang beraneka ragam. Dan yang kedua adalah Allah menghendaki talenta yang diberikan digunakan dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Luar biasa. Dari Eren, tepuk tangan Eren. Oke, kesimpulan berikutnya siapa yang bisa? Gisela, silakan. Jadi kesimpulan hari ini adalah manusia dipanggil untuk bertanggung jawab atas talenta pemberian Tuhan tersebut dengan terus-menerus belajar dan mengembangkannya. Cara-cara mengembangkan kemampuan antara lain kita harus belajar dari kesalahan dan kita nggak boleh merasa kalau misalnya kita ada sekali itu kita merasa minder, kita merasa kalah, tapi jadikan kesalahan itu sebagai pelajaran untuk kita ke depannya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Wilson. Ini kesimpulan yang sangat luar biasa. Saya hari ini senang sekali belajar dengan kalian, berani membuat kesimpulan. Nah, kita lihat apa yang kalian katakan tadi. Menurut saya sih setuju. Ya, kita lihat bahwa Allah memberikan tadi dikatakan oleh Eren ya. Allah memberikan kepada manusia banyak sekali kemampuan. Dan tidak hanya itu yang dikatakan oleh Eren tadi, kita lihat juga bahwa Allah menghendaki talenta itu untuk digunakan dan dikembangkan. Oke? Dan tadi dikatakan oleh Gisela mengatakan manusia diajak untuk bertanggung jawab terhadap kemampuan yang kita miliki. Ya, kemampuan yang kita miliki itu katanya pantang menyerah. Kalau sudah salah, nggak harus mundur, tetapi kita harus giat untuk melatih terus. Tadi dikatakan oleh Andrea juga yang 5E itu. Ya, jangan lupa 5E tadi katanya. Dan dikuatkan oleh Wilson tadi bagaimana sikap kita terhadap talenta tersebut. Pertanyaan dari Ardo juga luar biasa ya. Oke, dan ini yang kita lakukan ya. Sekarang saya mengajak kalian untuk refleksi. Setelah kita buat kesimpulan, saya mengajak kalian untuk hening sekarang. Oke, kalian hening. Tutup matanya sebentar. Saya mau mengajak kalian untuk menjawab di dalam hati. Oke, apa manfaat pelajaran kita hari ini? Apa hal-hal yang menarik yang ada dalam proses pembelajaran hari ini? Dan yang terakhir, usaha apa yang akan Anda lakukan ke depannya untuk mengembangkan talenta-talenta kita itu? Oke. Silakan direfleksikan dan dibuka matanya. Oke. Boleh satu orang untuk menjawab. Oke. Untuk melihat sebelum kita akhiri pelajaran kita, usaha apa yang akan Anda lakukan ke depan untuk mengembangkan talenta kita? Ada yang mau menjawab? Oke, katanya Rido tadi belajar terus. Ingat 5E kata Andrea, luar biasa. Nah, kita akan mengakhiri dengan doa. Satu orang, karena kita udah masuk di refleksi,
Yang tadi kita lakukan sudah menonton, setelah itu mengamati video, bertanya sekitar video tersebut. Kita juga sudah mengolahnya dengan diskusi, mengumpulkan data, mengolah data tersebut. Setelah itu kita verifikasi data sampai kita membuat kesimpulan. Saatnya kita sekarang untuk mengakhiri pelajaran kita. Sebelum ditutup dengan doa, saya meminta kalian untuk tugasnya tadi apa? Membuat video dari talenta kalian. Lihat tugasnya ada di GCR, ya. GCR Pendidikan Agama Katolik untuk 7B. Dikumpulkan, ada deadline-nya di situ, besok terakhir, ya. Silahkan. Ada yang mau menutup doa hari ini? Oke, silahkan. Maju ke depan. Ya, silahkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat manfaat yang telah Kau anugerahi hari ini. Bantu kami supaya kami dapat menerapkan pelajaran yang sudah kami pelajari, yaitu aku mengikuti kemampuan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam perantaraan Kristus Tuhan dan bersama kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih 7B untuk pelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu buat kita semua dalam diskusi kita. Oke, saya ucapkan sehat selalu, lakukan yang terbaik untuk talenta kita. God bless you. Terima kasih.